Motivasi orang memasuki tarekat Sattariyah, Pak Ustaz. Tarekat itu sampan. Ada sampannya namanya Sattariyah, namanya nakhodanya Abdullah Sattari. Ada nama sampannya Saziliyah, nama nakhodanya Abul Hasan As-Sazili. Ada nama sampannya Naqsabandiyah, nama nakhodanya Bahauddin Naqsabandi. Ada nama sampannya tarekat Ahmadiyah, nama nakhodanya Sayyidi Ahmadil Badawi. Itu sampannya. Tapi lautannya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang mau ikut tarekat sama aja macam naik sampan. Tautnya la ilaha illallah, sampannya macam-macam. Ada yang mau sampan naik speedboat, mau cepat. Ada satu yang naik kapal tongkang kayu. Dia mau slow. Begitu lebih kurang gambaran tentang tarekat. Tarekat artinya jalan. Jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkenal di Maroko sampai sekarang. Namanya tarekat At-Tijaniyah. Nisbat kepada Ahmad At-Tijani. Nah, ini Masya Allah, paling asyik tarekat ini. Tijaniyah ini. Siapa yang melihat Ahmad Tijani itu masuk surga. Dan dari keyakinan mereka. Jadi kalau dia dikir-dikir begitu, yang dia hadirkan itu bagaimana melihat Ahmad Tijani. Ya. Dan digambarkan dia sifatnya begini, jenggotnya begini, dan seterusnya. Itu ada tuntunannya di tengah mereka. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana hukum mengikuti tariqat? Dan bagaimana hukumnya zikir-zikir khususnya yang melakukan rabithah, membayangkan wajah guru saat berzikir untuk sampai pada Allah. Subhanallah. Ini nih, Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat perselisihan yang banyak. Sudah. Ketika kita melihat perselisihan yang banyak cara-cara ibadah yang baru, thariqat itu banyak kali, dan semua thariqat mengklaim mereka yang paling bagus, mereka yang paling baik, mereka yang sampai sanadnya kepada Nabi SAW. Ketika kau melihat itu semua, ingat dengan sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati. Kalian cari, pegang, amalkan sunnah. Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian ikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Karena ada tariqat-tariqat yang mengatakan kita nih nyambung sampai ada tariqat siddiqiyah umpamanya. Mereka mengklaim nyampe kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kau lihat, benar enggak nyampe kepada Abu Bakar? Kenapa sahabat yang lain tidak mengamalkan? Kenapa Imam Syafi'i tidak mengamalkan umpamanya? Kau lihat, ketika itu sampai kepada Nabi dan Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, amalkan. Maka yang perlu kita tanya ketika permasalahan-permasalahan ibadah, kita perlu tanya, apakah Rasulullah SAW mengajarkan hal ini? Dia katakan tidak. Apakah Abu Bakar mengamalkan, Umar, Utsman? Mungkin ya, kau ada apa tanya-tanya seperti itu? Soalnya Nabi itu pesan sama para sahabat, nanti yang hidup setelah Nabi mati itu akan melihat perselisihan yang banyak, guru. Dan kata Nabi, supaya selamat tuh cari sunnahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Maka aku melakukan hal ini untuk tahu. Maka tadi kau lihat, kau perlu cari adalah bagaimana cara Nabi Muhammad SAW. Bagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi dalam zikir mereka, dalam ibadah mereka. Barakallahu fiik. Kalau kita lihat di dalam satu hadis Nabi SAW, ketika Nabi menceritakan bahawa Yahudi akan terpecah belah, orang Nasara akan terpecah belah, begitu juga orang Islam, umatku, kata Nabi SAW, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya ada lagi kata semuanya sesat kecuali satu. Makna walaupun salah pun yang lain tetap umat Nabi. Sebab umat Nabi katakan umatku 73 akan terpecah menjadi 73 golongan. Cuma satu je yang selamat. Maknanya 72 tak selamat, tapi masih lagi umat Nabi. Bukan kafir, masih lagi umat Nabi. Maka ketika sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Di sinilah banyak jawaban. Kalau tengok satu lafaz mengatakan hum al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Ada juga yang kalau kita lihat daripada lafaz yang lain mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Aku yang mana jalan yang mana aku dan sahabatku berada di atasnya. Maknanya kalau kita lihat kan macam
macam khilaf kan, tapi sebenarnya sama. Maknanya yang berjamaah itu adalah seseorang yang berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.